tak pasti. Kegelisahan hatiku, tak tahu arah yang ku tuju. Pergumulan dan tantangan menghimpitku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, terbuka tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah. Mengucap syukur kita hari ini boleh bersama-sama berdoa pagi pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama mulainya di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam segala keberadaan kami pada pagi hari ini. Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Tuhan, pimpinlah doa pagi kami pada pagi hari ini. Kiranya boleh berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Sucikan layakkan kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan dimiliki. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama ikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita sampai di hari yang ke-14, yaitu ketika Tuhan terasa jauh. Di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-17 berkata, Tuhan menyembunyikan dirinya dari umatnya, tetapi aku percaya kepadanya dan menaruh pengharapan di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan benar-benar ada, apapun yang kita rasakan. Nah, di dalam kehidupan kita bisa saja mudah untuk menyembah Tuhan. Namun pada faktanya, kita perlu menyadari bahwa kehidupan tidak selalu baik di dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita tidak mudah untuk menyembah Tuhan. Tuhan itu merasa jutaan mil jauhnya. Nah, kalau di sini kita mengatakan bahwa tingkat penyembahan yang paling dalam sebenarnya adalah memuji Tuhan dalam keadaan sakit, bersyukur kepada Tuhan dalam pencobaan, percaya kepadanya ketika dicobai, berserah kepadanya di dalam penderitaan, dan tetap mengasihi Dia sekalipun terasa jauh. Persahabatan seringkali sebenarnya diuji oleh perpisahan dan juga kesunyian. Philip Yancey pun pernah mengatakan bahwa hubungan apapun yang melibatkan masa dekat dan masa jauh, dan hubungan dengan Tuhan tidak peduli seakrab apapun, kondisi itu akan bergoyang dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, sebenarnya dalam kondisi ini diceritakan di Philip Yancey bahwa tidak selalu keadaan itu mudah. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Namun ada satu posisi saatnya ketika penyembahan itu menjadi sulit. Nah, Tuhan akan menguji dengan apa yang dampaknya sebagai masa-masa perpisahan. Masa di mana seolah-olah ia telah meninggalkan atau melupakan kita. Ini yang mendewasakan hubungan kita. Tuhan terasa jauh, jutaan mil jauhnya. Jutaan mil jauhnya.
Nah, sebenarnya ini tujuannya adalah satu, yaitu mendewasakan hubungan kita. Nah, beberapa orang mengatakan beberapa istilah di dalam kondisi yang jauh dan merasa jauh, Tuhan itu jauh dari hidupnya. Saint John on Cross mengatakan istilahnya yaitu menyebut masa-masa kekeringan rohani, keraguan, dan juga keadaan jauh dari Tuhan ini sebagai kekelaman jiwa. Henry Nouwen menyebutnya sebagai pelayanan tanpa kehadiran. A.W. Tozer pun menyebutnya pelayanan malam. Dan orang-orang lain itu memberikan istilah musim dingin hati. Nah, sebenarnya selain Yesus, Daud itu sebenarnya memiliki suatu persahabatan yang paling akrab dengan Tuhan. Mungkin dia jauh lebih akrab daripada orang lain. Dan bahkan Tuhan itu senang menyebut Daud itu orang yang berkenan di hatinya. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Daud, tapi menariknya di sini justru Daud itu sering mengeluhkan ketidakhadiran Tuhan. Dia mengatakan, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau berdiri menjauh dariku? Mengapa engkau bersembunyi ketika aku sangat membutuhkanmu? Mengapa engkau tetap jauh?" Itu beberapa hal yang dia ungkapkan di dalam kitab Mazmur. Nah, sebenarnya tentu saja Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Daud. Yang penting lagi bahwa ia juga tidak pernah meninggalkan kita. Ia telah berjanji berulang kali bahwa dia akan mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan dan melupakanmu." Namun tetapi Tuhan juga tidak berjanji bahwa engkau selalu merasakan kehadiranku. Bahkan Tuhan mengaku bahwa kadang-kadang Ia menyembunyikan wajahnya dari kita. Ada saat-saat di mana Ia kelihatannya tidak ada dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan terasa jauh, satu kondisi yang memang menyakitkan dan tidak aman. Dan setiap orang Kristen sebenarnya harus menyadari bahwa bisa saja dia mengalaminya. Mungkin bisa sekali, ataupun bisa beberapa kali. Nah, sebenarnya hal ini sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Mengapa? Karena pemahaman ini juga membuat kita menyadari bahwa ada tujuan yang baik dari setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Ayub pun menyadarinya. Dia mengatakan di dalam Ayub 23 ayat 8-10. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kadang ketika kita merasa bahwa Tuhan terasa jauh, mungkin sudah kita berpikir bahwa Tuhan itu marah dengan kita, atau sedang mendisiplin kita karena mungkin ada dosa yang kita lakukan. Memang pada dasarnya dosa itu memang memisahkan kita dari persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi bisa jadi tidak ada hubungannya dengan dosa. Perasaan yang ditinggalkan Tuhan itu bisa menjadi suatu ujian iman yang harus kita semua hadapi. Apakah kita akan terus mengasihi, percaya, dan takut menyembah Tuhan walaupun kita tidak merasakannya? Merasakan Tuhan lagi. Satu hal yang perlu diingat bahwa kesalahan yang sering dialami
yang dibuat orang-orang Kristen ketika menyembah Tuhan masa kini adalah mencari pengalaman, bukan mencari Tuhan. Mencari perasaan. Dan ketika saat itu terjadi, mereka menyimpulkan bahwa mereka itu tidak menyembah. Mereka telah menyembah, maaf. Mereka menyimpulkan bahwa mereka telah menyembah. Ketika mereka itu beribadah, penyembah, dan kemudian mencari perasaan, mencari pengalaman, itu semua adalah salah. Kadang-kala Tuhan sering menyingkirkan perasaan-perasaan kita sehingga kita tidak tergantung pada perasaan itu. Mencari perasaan, sekalipun perasaan dekat dengan Kristus itu bukanlah menyembah. Karena semuanya tidak diukur dari perasaan atau pengalaman ketika kita menyembah Tuhan. Kemahadadiran dan manifestasi kehadiran Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Mengapa demikian? Yang satu adalah faktanya, sedangkan yang lain hanyalah mungkin suatu perasaan. Tuhan itu memang selalu hadir, sekalipun kita tidak menyadarinya. Kehadirannya terlalu mendalam jika diukur hanya dengan emosi. Nah, sebenarnya Tuhan itu ingin kita untuk merasakan kehadirannya. Tetapi Ia lebih ingin kita percaya kepadanya daripada merasakannya. Imanlah yang bukan perasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Situasi yang akan paling mencoba iman kita adalah ketika saat-saat hidup terasa berantakan dan Tuhan tidak kita temukan dimanapun. Hal ini terjadi di dalam kisah Ayub, yang di dalam satu hari sudah kehilangan segalanya, baik keluarga, bisnis, kesehatan, dan segala yang dimilikinya. Dan yang paling membuat dia kecil hati adalah dalam ke-37 pasal, Tuhan tidak berkata apapun. Pada awalnya ketika Ayub berkata di dalam Ayub pasal 1 ayat 20-21. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, sebenarnya di dalam kondisi yang tidak mudah, kita merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh di dalam kehidupan kita, rasanya jauh sekali, tidak terjangkau oleh kita. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu mengatakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Di sini kita perlu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mengeluarkan semua emosi yang kita rasakan. Ayub pun melakukannya. Di dalam Ayub pasal 7 ayat yang ke-11. Aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Selanjutnya Daud pun menulis saat ia merasa putus asa walaupun dia sudah percaya kepada Tuhan. Dia berkata di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-10. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Nah, sebenarnya keterus-terangan Daud ini menyingkapkan iman yang dalam. Yang pertama, ia ini percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ia percaya bahwa Tuhan mendengar doanya. Yang ketiga, ia percaya bahwa Tuhan akan membiarkannya mengatakan apa yang dirasakannya dan tetap mengasihinya. Selanjutnya yang kedua, kita perlu memusatkan perhatian kepada siapa Tuhan sebenarnya. Nah, ini berkaitan dengan sifatnya yang tidak berubah. Nah, apapun situasi dan perasaan kita, hendaknya kita berpegang pada sifat Tuhan yang tidak berubah. Ingatkanlah pada diri sendiri tentang
sebagai kebenaran. Apa yang kita ketahui, kebenaran kekal tentang Tuhan. Ayub pun dalam kondisi yang tidak mudah, yang dikatakan berantakan, dan Tuhan itu sepertinya diam saja. Ayub masih menemukan hal yang dapat dinaikkan sebagai pujian kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa ia baik dan penuh kasih. Ia maha kuasa. Ia mengetahui setiap rincian kehidupanku. Ia memegang kendaliku. Bahkan dikatakan juga ia punya rencana untuk hidupku. Dan ia akan menyelamatkanku. Nah, ini perlu kita lihat di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita merasa banyak hal yang kita alami. Ingatlah bahwa Tuhan itu masih baik di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita perlu percaya bahwa Tuhan itu pasti menepati janjinya. Nah, di dalam selama masa kekeringan rohani, kita harus dengan sabar bersandar pada janji Tuhan. Bukan secara emosi. Dan menyadari bahwa Ia sedang membawa kita ke tingkat kedewasaan yang lebih dalam. Memang keadaan tidak dapat mengubah karakter Tuhan. Anugerah Tuhan itu masih berlaku. Ingatlah bahwa Tuhan masih berpihak kepada kita, sekalipun kita tidak merasakannya. Dengan tidak adanya situasi yang meneguhkan, sebenarnya Ayub mencoba untuk memegang firman Tuhan. Inilah yang dia katakan di dalam Ayub 23 ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah, jika kita merasa ditinggalkan Tuhan, teruslah percaya kepadanya. Ingatlah bahwa teruslah percaya kepadanya. Kalaupun perasaan kita kacau, kita perlu menyembahnya dengan cara yang paling dalam. Yaitu di dalam keberadaan diri kita, yang sesungguhnya yang paling terdalam. Selanjutnya yang keempat. Ingatlah apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan tak pernah melakukan hal lain untuk kita, Dia tetap saja berhak menerima pujian kita terus-menerus seumur hidup. Karena apa yang Yesus telah lakukan untuk kita di kayu salib. Ingatlah bahwa anak Allah itu telah mati untuk kita. Sebenarnya itu harus menjadi alasan yang paling tepat untuk menyembah Dia. Nah, sebenarnya Rick Warren memberikan gambaran yang begitu luar biasa ketika menceritakan bahwa anak Allah yaitu Kristus sendiri ketika Dia sebelum disalib, Dia mengalami perlakuan-perlakuan yang mengerikan boleh dikatakan. Ia ditelanjangi, dipukul sampai tidak dikenali, dicambuk, dicemooh dan dikutuk, dimahkotai duri dan diludahi, dilecehkan oleh orang-orang yang tak punya perasaan, bahkan ia diperlakukan lebih rendah dari binatang. Ketika kita melihat bersama-sama film The Passion, bagaimana itu menggambarkan penderitaan Kristus, itulah yang Dia lakukan bagi kita. Kemudian ketika Yesus itu dalam keadaan hampir pingsan karena kehabisan darah, Ia pun dipaksa memikul salib yang menyiksa dan harus menaiki bukit. Akhirnya Dia dipakukan di kayu salib itu dan dibiarkan mati pelan-pelan selama beberapa jam dalam keadaan tersiksa karena disalib. Sementara darahnya terkuras keluar, para pengejek itu menunggu dan meneriakkan hinaan.
menertawakan penderitaannya, dan juga menentang penyataannya sebagai Tuhan. Kemudian, ketika Yesus mengambil semua dosa dan kesalahan manusia dari dirinya ke atas dirinya sendiri, Tuhan memalingkan wajahnya dari pemandangan buruk itu. Dan Yesus berseru dengan keras di dalam keputusan, "Ya Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kata-kata yang tidak dapat dijelaskan. Begitu gelapnya saat itu. Tuhan sendiri yang harus menanggung semuanya. Tuhan pun sendiri merasakan bahwa Allah Bapanya begitu jauh dari dirinya. Maka dia berasa bahwa dia sepertinya Allah Bapanya itu meninggalkan dia. Nah, sebenarnya mengapa Tuhan mengizinkan? Dan bahkan sabar terhadap penganiayaan yang jahat dan mengerikan seperti itu. Mengapa? Ya, agar kita dapat dilepaskan dari kekekalan dalam neraka. Dan supaya kita dapat menerima kemuliaannya selama-lamanya. Sebenarnya Yesus dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dia memang anak Allah. Tetapi jika itu terjadi, ia tidak dapat menyelamatkan kita. Dua Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus menyerahkan segalanya agar kita dapat menerima segalanya. Ia mati agar kita dapat hidup selamanya. Itulah yang melayakkan dia mendapatkan pujian dan ucapan syukur kita terus-menerus. Jangan lagi bertanya-tanya untuk apa kita bersyukur. Satu hal yang perlu kita renungkan adalah bagaimanakah aku dapat tetap terfokus kepada kehadiran Tuhan, terutama ketika ia terasa jauh. Mari kita mengambil refleksi di hadapan Tuhan. Mengingat bagaimana kita saat ini di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu bahwa Tuhan boleh begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita menyadari bahwa siapakah kita ini, sehingga kadang merasa menuntut diri bahwa engkau harus seperti yang aku ingin. Mari kita bersama-sama menyerahkan setiap kita ke hadapan Tuhan. Merefleksi semuanya. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Dalam segala keberadaan kami saat ini. Mungkin kami merasa bahwa kami begitu banyak mengalami masalah pergumulan yang harus kami alami. Pergumulan demi pergumulan terjadi. Membuat kami menyadari bahwa Engkau begitu jauh di dalam kehidupan kami. Di manakah Engkau Tuhan pada saat kami berseru? Di manakah Engkau begitu jauh dalam kehidupan kami ketika kami berteriak dan sepertinya tidak pernah ada jawaban. Saat ini kami bersatu hati menyerahkan setiap kami dalam pimpinan kasih-Mu. Kami minta ampun untuk segala hal yang kadang membuat kami tidak menyadari bahwa Tuhan masih ada bersama kami, menyertai kami. Bahkan ketika Engkau begitu jauh bagi kami, Engkau itu menghendaki kami itu memiliki satu kehidupan pribadi iman yang berbeda.
Tuhan, mampukan kami untuk melihat dari kacamata-Mu bahwa Engkau itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Pada saat ini kita berdoa untuk dunia. Saya persilakan Pengaji Daniel. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk kondisi pergumulan yang ada di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Begitu banyak orang yang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan karena dampak dari perang-perang yang terjadi di negara-negara yang sedang berkonflik ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan kami semuanya. Tuhan menolong, biarlah Tuhan berkarya terus dalam apa yang terjadi, biarlah Tuhan dipermuliakan. Biarlah orang dapat mencari Tuhan, supaya banyak orang dapat menemukan keselamatan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk perang yang ada di Ukraina dengan Rusia, Tuhan juga campur tangan supaya masalah ini dapat cepat selesai dan peperangan dapat dihentikan dan terjadi pembangunan kembali untuk negara-negara yang berdampak dari perang ini. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa-bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kasihanilah bangsa negara kami Indonesia. Dia mengurangi segala permasalahan-permasalahan terjadi, kiranya Tuhan boleh turut campur tangan melalui semuanya itu. Saya melihat pergumulan bangsa ini terhadap COVID Omicron. Banyak orang yang terpapar dan akhirnya ada beberapa keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya. Tuhan beri topangan-Mu bagi mereka. Tuhan, mereka pada saat ini terpapar, Tuhan lindungi sertai mereka. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan penghiburan daripada-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk mereka yang mungkin juga pada saat ini masih bergumul dengan banyak hal di dalam kehidupannya. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, hal itu memukul perekonomian keluarga. Mampukan Tuhan, boleh pimpin setiap kepala keluarga, boleh memikirkan apa yang mereka bisa lakukan untuk menghidupi seluruh anggota keluarganya. Berdoa juga untuk tetap penyediaan vaksin booster yang masih terus dilakukan sampai saat ini. Tuhan, kami rindu melalui vaksin ini orang-orang memiliki imun tubuh yang kuat, sehingga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mampukan rakyat dan bangsa ini boleh tetap mematuhi protokol kesehatan. Menyerahkan juga untuk pemerintahan pusat sampai yang ke daerah. Boleh tetap Tuhan sertai di dalam setiap menetapkan kebijakan-kebijakan yang ada. Mampukan mereka boleh bertindak tegas dan berpikir secara bijaksana. Apa yang harus dilakukan untuk rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerah pergumulan bangsa ini di dalam kondisi yang tidak mudah. Pergolakan-pergolakan yang ada, Tuhan sendiri yang akan boleh redakan. Pimpinlah setiap bangsa negara ini, supaya di dalam kondisi yang tidak mudah ini boleh kembali bangkit. Dan biarlah setiap keberadaan anak-anak Tuhan boleh menjadi kesaksian dan berkat bagi bangsa negara ini. Hingga melalui mereka banyak orang-orang yang boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk gereja kami GKI Immanuel, mengucap syukur dari minggu ke minggu Tuhan boleh menyertai setiap kegiatan-kegiatan yang ada, baik secara online. Dan rencana untuk minggu depan akan memulai ibadah secara online dan onsite. Begitu juga ibadah KU2 secara live streaming. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada gereja kami ini topangan kemampuan untuk boleh tetap menjadi berkat melalui setiap tayangan-tayangan yang diberikan. Pakailah setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi aktif, boleh sama-sama bergandeng tangan, bersatu hati memajukan gereja kami ini. Dengan segala pergumulan yang ada.
Ucap syukur ya Tuhan. Tuhan boleh menyertai sampai tahun ini, boleh menapaki usia yang ke-40 tahun. Usia yang sudah tidak muda lagi. Tapi biarlah melalui usia yang ini, usia seseorang yang dewasa, mampukan juga setiap kami boleh juga memiliki kedewasaan rohani, kedewasaan hati sebagai anak Tuhan, kedewasaan di dalam segala hal. Mampukan ya Tuhan. Menyerahkan juga untuk rangkaian Paskah. Kami masih melakukan 40 hari yang bertujuan ini. Dan masih ada beberapa rangkaian hari-hari ke depan. Mampukan kami tetap setia mengikutinya. Mampukan kami untuk belajar berkomitmen untuk doa pagi setiap hari. Menyerahkan juga untuk siap kami di dalam persiapan mengikuti Paskah, rangkaian Jumat Agung, ibadah Jumat Agung yang akan kami lakukan untuk mengingat pengorbanan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Begitu juga pada saat kami merayakan Paskah ketika Engkau boleh bangkit setelah kematian. Kami boleh mengingat karya-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu biarlah melalui Jumat Agung dan Paskah dan rangkaian ini ya Tuhan, boleh menjadi satu pembaruan kembali di dalam hidup kami. Bukan sebagai rutinitas, tapi ada sesuatu yang kami boleh dapatkan, ada sesuatu yang boleh kami rasakan kebangunan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, pakailah setiap ibadah-ibadah yang ada itu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang di dalam kondisi yang bergumul, mungkin di dalam masalah relasi, di dalam masalah apapun, di dalam keluarga. Tuhan kami rindu, Tuhan boleh sertai, Tuhan lindungi kehidupan keluarga kami masing-masing. Baik keluarga kami yang ada di Malang, di luar kota, bahkan di luar negeri. Kami menyerahkan mereka semua di dalam kondisi pergumulan ini ya Tuhan. Pergumulan yang tidak mudah. Mereka yang mungkin, keluarga kami yang mungkin yang studi, yang bekerja, Tuhan lindungi setiap mereka. Jadikan mereka saluran berkat. Untuk keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, kami merindukan Tuhan siap akan boleh menyertai, memimpin. Pada saat ini juga kami menyerahkan ya Tuhan, di dalam masa-masa anak-anak kami harus mengikuti ujian-ujian. Tuhan mampukan mereka. Mereka sudah belajar dan biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan setiap orang-orang yang bergumul, jemaat kami atau simpatisan dalam kondisi kesehatan. Seperti Bapak Koyan Ping di Jakarta, Saudara Entian di Blitar, Saudari Michela dan Adi Kurniawan, Bapak Thomas, Bapak Pelia, Bapak Edilianto dan istri, Bapak Sutisno dan Bu Priskila, Ibu Kuok Yeklan, Ibu Tio Ijen, itu juga Samuel. Kami menyerahkan semua jemaat kami ini ya Tuhan, simpatisan yang ada ini, untuk boleh-boleh Tuhan berikan pemulihan di dalam kondisi kesehatan mereka. Tuhan mampukan mereka ya Tuhan, untuk mereka tetap percaya berserah kepada Tuhan. Untuk anggota yang berusia lanjut, Tuhan juga berikan kepada mereka untuk hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir di doa pagi ini. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu ya Tuhan. Untuk setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Untuk setiap keluarga kami. Untuk apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami ingin memulainya bersama Engkau. Tuhan, pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama doa pribadi di hadapan Tuhan. Menyerahkan pergumulan kita
di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Kami rindu kami boleh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami pamit kepada hati doa Tuhan bersama-sama. Mari bersama-sama doa. Menyerahkan semuanya. Paling mengerti apa yang kami butuhkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita akan menutup doa pagi kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat pagi, selamat berkarya.